Halo Juragan, kita melanjutkan video tutorial kemarin untuk penggunaan Micmon untuk generate voucher secara massal. Kita berhasil login menggunakan user dan password default untuk Winbox. Seperti topologi kemarin, Ether 1 kita gunakan untuk sumber internet, kemudian Ether 4 untuk settingan ke komputer, untuk bridge sendiri Ether 2 dan wireless. Agar bisa terkoneksi dengan internet, kita pindahkan untuk Ether 4 sebagai settingan ke Ether 2 agar mendapatkan IP. Nah, sudah saya pindahkan. Kita lihat di bagian untuk koneksi, biasanya dia mengidentifikasi. Nah, setelah mengidentifikasi, kita diarahkan masuk ke halaman login. Karena sebelumnya sudah pernah login, jadi ngedirect langsung ke login admin 123 yang kita buat di awal. Nah, kita pastiin itu sudah login, kita masuk ke halaman status. Nah, di sini udah terlihat untuk user yang login di klien komputer saya ini adalah admin 123. Selanjutnya kita masuk ke website Micmon. Kita ketik saja Micmon di Google, akan muncul halaman website Laksa 19 github.io. Nah, kita masuk. Nah, di sini untuk tampilan Micmonnya, kita masuk ke Micmon. Nah, karena kita akan menginstal di komputer, kita cari untuk download Micmonnya. Sekarang sudah tersedia untuk versi 3. Kita masuk ke halaman download. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, jadi hanya akan memperlihatkan hasil downloadan pin saya. Nah, di sini sudah tersedia untuk Micmon servernya. Untuk panduan instalasi, kita akan klik untuk panduan instalasinya. Nah, di sini step pertama yang harus kita lakukan adalah setting NTP. Untuk tahap awal, kita uncek time zone di sistem clock. Kita login di Winbox. Untuk user AC admin, password dikosongkan. Kita masuk sistem, kemudian clock. Kita uncek untuk time zone auto detect-nya. Selanjutnya step kedua, kita uncek untuk IP cloud. Kita masuk IP dan masuk cloud, kita uncek untuk update time-nya. Oke. Step selanjutnya, kita akan enable SNTP client. Untuk DNS name sendiri kita akan memakai asianpool.ntp.org sesuai contoh. Sini kita masuk sistem, kemudian SNTP kita pilih enable, kemudian isikan untuk DNS servernya. Apply, kemudian kita masuk step selanjutnya, membuat user dan password Winbox agar bisa di remote via Micmon. Nah, di sini password default bawaan dari Mikrotik adalah admin dengan password kosong. Kita akan membuat user baru dengan nama server GSM, kemudian untuk aksesnya full,
passwordnya sendiri di sini saya membuat untuk GSM 123. Untuk password default kita akan hapus apabila sudah membuat user dan password yang baru. Nah, di sini sudah create untuk server GSM password baru dengan akses full. Untuk masuk ke Micmon kita hanya perlu untuk klik 2 kali di Micmon server. Nah, untuk memastikan sudah online, kita lihat di sini ada tanda hijau. Kita open menggunakan browser. Kemudian untuk user dan passwordnya di sini Micmon, untuk username-nya, passwordnya 123. Login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Micmon. Untuk menambahkan mikrotik kita klik add router. Nama sesinya di sini opsional. Saya di sini menggunakan GSM saja. Nah, untuk nama hotspotnya sendiri kita sesuaikan di mikrotik. Kita lihat di hotspot di sini tersedia untuk nama hotspotnya. Nama DNS-nya juga kita lihat untuk mikrotiknya di hotspot di bagian server profil DNS name. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk IP mikrotik sendiri kita lihat di bagian gateway mikrotik, terus kita lihat di IP server. Di sini juga bisa dilihat untuk gateway, bisa terlihat di sini. Kita masukkan untuk IP-nya, untuk user dan password, masukkan username dan password yang tadi kita buat. Nah, untuk username-nya server GSM. Kemudian untuk passwordnya GSM 123. Untuk laporan langsung bisa kita enable ataupun tidak, di situ terserah. Nah, kita save. Kita coba ping memastikan sudah terhubung. Nah, di sini untuk ping oke, berarti kita sudah terhubung. Nah, kita connect, sudah masuk ke router yang mikrotik yang kita setting. Nah, di sini terlihat ada klien aktif, yaitu komputer yang digunakan sebagai setting ini di Ether 2. Nah, untuk selanjutnya kita membuat profile untuk setiap user yang akan kita generate. Nah, di sini kita bisa menggunakan name sesuai paket. Misal di sini unlimited. Untuk address poolnya tidak kita klasifikasikan. Untuk rate limitnya karena ini unlimited kita berikan 1 mega. Untuk kecepatannya sendiri bisa agan sesuaikan dengan bandwidth yang dipunya ya. Masa berlaku untuk unlimited kita kasih 1 hari. Sebagai contoh, di sini ada 30 day untuk 30 hari, 12H untuk 12 jam, 30 menit sama dengan 30 M, dan 5 jam 30 menit, 5 jam 30 M. Kita sesuaikan karena di sini akan membuat voucher untuk harian. Masa berlakunya kita isi 1 hari. Untuk harga sendiri bisa disesuaikan dengan lingkungan masing-masing atau kuota yang kita beli. Sini saya sebagai contoh saja, harga 5.000. Untuk harga jualnya kita isi 6.000. Kunci pengguna di sini apabila di enable akan
mengunci untuk pengguna yang pertama kali login. Apabila tidak, bisa pindah-pindah perangkat atau gadget. Nah, di sini sudah tercreate untuk profile unlimited. Apabila kita menggunakan voucher sistem kuota, kita tambahkan lagi. Untuk namanya sendiri ini bebas, asal kita bisa tahu yang mana yang unlimited atau yang mana yang menggunakan kuota. Untuk limit download dan uploadnya untuk kuota kita kasih agak besar karena tidak akan mengambil bandwidth di atas kuota yang kita tetapkan. Masa berlakunya karena di sini 1 GB untuk sehabisnya, kita kasih saja 30 day. Pasti user habis sebelum di bawah 30 hari. Untuk harga kita sesuaikan sesuai agan masing-masing. Nah, kita save. Nah, di sini sudah terdapat 2 profile, yaitu unlimited dan kuota. Nah, untuk menghasilkan vouchernya sendiri, kita akan masuk ke menu pengguna. Nah, di sini tambahkan pengguna untuk generate voucher satu persatu. Apabila memang generate voucher setiap yang beli, bisa di sini. Jadi untuk satu voucher setiap kita generate. Nah, untuk voucher massal kita tidak menggunakan menu yang ini, tapi yang hasilkan. Nah, ini bisa generate voucher lebih banyak. Saya sebagai contoh akan generate 50 voucher. Kita isi di sini 50. Untuk servernya sendiri tidak kita tentukan agar semua server bisa login menggunakan user dan password yang kita gunakan. Untuk mode pengguna username sedangkan password, berarti untuk user dan password di sini sama. Panjang namanya, karakternya kita sesuaikan mau berapa. Untuk awalan ini bisa menggunakan awalan ataupun tidak. Nah, untuk karakternya karena saya di sini menggunakan awalan, saya kasih untuk karakternya nomor saja. Untuk profilnya kita pilih profil yang kita tentukan di awal. Untuk kuota 1 GB 5.000. Nah, batas kuota di sini kita harus set ya untuk yang kuota, karena bila tidak di set akan masuk ke unlimited. Nah, batas kuota untuk 1 GB. Untuk komentar kita kasih paket 1 GB agar mempermudah pada saat print voucher. Nah, di sini selanjutnya kita hasilkan. Nah, sudah berhasil menghasilkan, bisa langsung dicetak atau kita pastikan dulu sudah tergenerate. Nah, di sini sudah tergenerate sekitar 50 ya, sesuai dari jumlah voucher yang kita ingin generate. Apabila ingin kita print, kita pilih untuk kategori profilnya, kemudian komentarnya sesuai yang tidak isi tadi, kemudian bisa kita hasilkan standar untuk lengkap. Nah, seperti ini untuk standar, ada QR code, ada kode vouchernya, jadi lengkap kalau untuk yang standar. Nah, untuk penggunaan printer ya bisa langsung di print. Apabila tidak tersedia, bisa kita simpan sebagai PDF untuk kemudian kita print di tempat lain atau di fotokopi. Nah, kita save dulu untuk vouchernya. Nah, bisa kita pindahkan ke flash disk untuk di print. Nah, di sini kita akan mencoba login. Nah, sebelumnya untuk user dan password Mikrotik kita hapus saja untuk defaultnya agar server kita aman dari orang-orang jahil. Nah, untuk voucher yang kita generate di Micmon sudah terlihat di Mikrotik, sudah berhasil ya.
Nah, untuk yang user aktif sendiri masih terbaca 1 untuk komputer. Saya akan coba login untuk voucher, salah satu voucher di handphone saya. Nah, saya akan menggunakan voucher yang pertama. Nah, di sini terlihat sudah berhasil terbaca sebagai user aktif voucher yang saya gunakan tadi di handphone. Nah, kemudian untuk pembatasan Simple Quick-nya sudah terlihat. Ini untuk kecepatan 2 MB upload dan download 2 MB. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk kecepatan sendiri bisa Agan sesuaikan untuk koneksi yang Agan punya. Nah, di sini terlihat untuk statiknya sudah berapa penggunaannya, untuk traffic total dan total statik. Agan bisa lihat di tab klik saja 2 kali. Nah, sampai di sini sudah berhasil menggunakan Micmon untuk generate user kuota. Untuk yang unlimited, apabila menggunakan koneksi yang unlimited, pilih yang unlimited. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, silahkan lampirkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih.